Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau menjelaskan materi tentang energi terbarukan kelas 10 kurikulum Merdeka. Yang pertama kita akan bahas itu mengenai energi. Nah, di sini yang kita umpamakan itu terjadi pada kincir air ya. Ini anggaplah sungai, kemudian ada kincir air. Kincir air itu bergerak karena adanya gaya dari airnya atau gaya dorongnya ya dari air. Gayanya itu di sini, bisa juga di sini, kan muter ya. Kemudian di sini dan seterusnya. Nah, kemudian pada kincir air itu nantinya ada yang namanya energi. Pada kincir air ada yang namanya energi. Nah, kincir air itu kan terdapat air mengalir, ya enggak? Dia kan digerakkan oleh air mengalir ya. Nah, air mengalir itu akan ada nilai debitnya, atau kita bisa menghitung debit air. Debit air kita simbolkan sebagai Q, memiliki rumus volume dibagi waktu. Volume itu satuannya meter kubik, kita pakai satuan SI ya, satuan internasional. Waktunya adalah sekon. Jadi, satuan dari debitnya itu nanti adalah meter kubik per second. Sampai situ paham ya? Ini jadi ada rumus debit untuk menghitung debit air yang mengalir. Nah, kincir air kalau kalian belum tahu, itu kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Oke, sampai situ paham. Jadi pertama-tama nanti kita akan belajar tentang debit. Kemudian kita tahu bahwa kincir air itu akan berputar. Kincir air itu akan berputar, ya kan? Karena didorong oleh sebuah gaya. Ini ada F. DF, oke. Nah, gaya dorongnya ini atau putarannya ini akan menimbulkan yang namanya torsi. Torsi simbolnya adalah tau, dibaca tau, atau kita sebut sebagai momen gaya. Momen gaya itu secara pengertian merupakan gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Oke, kita jabarkan aja ya. Jadi gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Nah, kemudian momen gaya atau tau itu punya rumus nih teman-teman. Rumusnya adalah tau sama dengan F dikali R. Nah, seperti ini. Tau-nya adalah torsi atau momen gaya. Torsi gini ya. F-nya itu adalah gaya, satuannya Newton. R-nya atau R kecil atau R besar boleh ya, kita samakan aja R besar. Itu adalah jari-jari. Jari-jari. Jadi gini, kalau berarti ini ya, jari-jarinya dari pusat ya. Satuannya meter. Tau-nya itu adalah torsi. Satuannya Newton meter. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita udah belajar tentang debit, nanti kita pelajari tentang debit, lalu ada torsi. Kemudian kita tahu bahwa kincir air yang berputar tadi kan membuat momen gaya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya usaha nanti. Jadi karena ada gaya dorong, nanti juga ada usaha di situ. Di mana usaha ini menyalurkan energi.
Nah, tadi kan kita udah belajar nih kalau usaha itu menyalurkan energi atau usaha itu membuat energi gitu kan. Kita pelajari dulu tentang usaha. Usaha itu disimbolkan oleh W. Rumusnya adalah F dikali delta S. W-nya itu artinya usaha. Satuannya adalah Joule. Kemudian F-nya itu adalah gaya. Satuannya Newton. Kemudian delta S itu adalah perpindahan. Satuannya adalah meter. Nah, jadi yang perlu kalian tekankan atau ingat-ingat, usaha dan energi memiliki satuan sama-sama Joule atau kilogram meter kubik per second kuadrat. Atau kalau kalian mau cek dimensinya berarti sama, yaitu M L2 T min 2. Kemudian itu kan tentang usaha dan energi ya. Selanjutnya ada yang namanya daya. Daya secara pengertian itu adalah waktu yang dilakukan untuk melakukan usaha. Nah, kita punya rumus P sama dengan usaha dibagi waktu. W-nya itu energi atau usaha. Satuannya Joule. Kemudian T-nya itu waktu. Satuannya second. Sama P-nya itu adalah daya. Satuannya watt. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi yang pertama ada yang namanya energi kinetik. Kita simbolkan biasanya EK. EK ini terjadi jika bendanya itu bergerak. EK punya rumus setengah mv kuadrat. EK itu adalah energi kinetik. Satuannya apa kira-kira? Ya, satuannya Joule. Kemudian M-nya itu adalah massa. Satuannya kilo. Kemudian V-nya itu adalah kecepatan. Satuannya meter per second. Yang kedua, kita akan membahas tentang energi potensial. Biasanya kita simbolkan EP. Nah, energi potensial atau energi potensial gravitasi terjadi jika benda berada atau memiliki yang namanya ketinggian. Berada di ketinggian gitu ya. Nah, rumusnya sendiri itu adalah EP sama dengan mgh. EP itu adalah energi potensial. Satuannya Joule. M-nya itu massa. Satuannya kilogram. G-nya adalah gravitasi. Kalau tidak diketahui, kalian bisa isi dengan 10 meter per second kuadrat ya. Kemudian H-nya itu adalah ketinggian. Satuannya meter. Selanjutnya, kemudian nomor 3 ya, kita akan bahas tentang kalor. Kalor itu sama juga dengan energi. Kalor sendiri kita simbolkan sebagai Q besar. Nah, kalor itu bisa kita artikan sebagai perubahan suhu. Rumusnya adalah Q sama dengan mc delta T. Di mana Q itu merupakan kalor, Joule, kemudian M itu massa, kilo,
C itu adalah kalor, jenis, satuannya joule, kilo, kelvin. Lalu delta T itu perubahan suhu ya. Nah, di sini suhunya kan biasanya diketahuinya derajat Celcius. Kalian harus ubah menjadi Kelvin. Kemudian nomor 4 kita akan membahas tentang energi listrik. Intinya tentang energi ya. Energi listrik kita simbolkan sebagai W. Hati-hati nanti dibaca benar-benar, dilihat satuannya. Kita ngomongin tentang apa? Tadi kan W juga bisa usaha. Sebenarnya sama aja ya, karena usaha itu sama dengan energi juga gitu kan. Nah, kalau energi listrik kita simbolkan sebagai W. Rumusnya yang berbeda. W sama dengan VIT. W-nya itu adalah energi listrik. Satuannya joule. V itu adalah tegangan, satuannya volt. I-nya adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Ampere atau biasanya A besar. Kemudian T-nya waktu, satuannya sekon. Poin selanjutnya, kita akan membahas yang namanya hukum kekekalan energi atau disebut juga konservasi energi. Secara pengertian, dia menyatakan bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hanya saja dapat berubah bentuk. Nah, itu adalah bunyi dari hukum kekekalan energi. Nah, di hukum kekekalan energi itu nanti juga kita mengenal yang namanya energi mekanik. Nah, yang ada rumusnya itu adalah energi mekanik nih. Mekanik gitu ya. Kita simbolkan sebagai EM. EM itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. EP-nya adalah energi potensial. EK-nya itu adalah energi kinetik. Kita simbolkan misalkan ada ada pohon gitu ya. Terus ada buah apel. Terus dia ada yang jatuh atau dia jatuh gitu ya. Nah, ini apel yang berada pada ketinggian itu memiliki EM. Ini kondisi A, ini kondisi B ya. Kita bisa tulis EM di A itu akan sama dengan EM di B. Nilainya sama. Jadi nanti ini juga masuk ke dalam rumus persamaan. Nah, biar lebih jelas, berarti kita jabarkan aja nih. Kita kan tahu bahwa EM di A itu akan sama dengan EM di B. EM rumusnya apa? EP ditambah EK. Ya. EP ditambah EK. EP rumusnya apa? MGH. EK adalah setengah MV kuadrat. Yang kanan juga sama, setengah MV kuadrat. Lalu kita perhatikan. Yang kondisi A, berarti kan yang di atas nih. Di atas itu dia memiliki ketinggian. Tapi dia tidak memiliki kecepatan. Karena dia ya posisinya diam aja di pohon gitu ya. Sehingga nanti rumusnya menjadi MGH ditambah 0. Kemudian kalau yang di posisi B, dia kan di bawah. Kalau di bawah itu nggak ada ketinggiannya. Berarti nanti yang ada hanya itu 0. Sesuatu yang dikalikan 0, maka nilainya 0. Berarti 0 ditambah setengah MVB kuadrat. Gitu ya. Artinya apa? Ini di A ya. Artinya kita bisa tulis rumusnya menjadi
EP A sama dengan EK B. Nah, ini juga rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi. Efisiensi simbolnya seperti N tapi panjang gini ya, N. Oke, artinya apa sih? Jadi, energi akhir atau yang dihasilkan itu tidak seluruhnya terkonversi atau berubah, tapi ada energi yang hilang. Nah, contohnya misalkan ada bola, kemudian dia memantul, itu lama-kelamaan kan ketinggiannya semakin, pantulannya itu semakin ke bawah gitu ya, sampai akhirnya dia berhenti. Nah, kalau berhenti artinya apa? Artinya energinya hilang. Seperti itu maksud dari penjelasan efisiensi. Nah, efisiensi itu punya rumus energi yang dihasilkan dibagi energi yang diterima. Kita kalikan 100%. Nah, ini adalah rumus dari efisiensi.